Sip, oke. Nah, di sini kita ada dua speaker. Gue di sini kenal mereka dari zaman FZD dulu ya, kalau nggak salah. Mereka tuh di term satu kalau nggak salah. Gue udah di semester tiganya lah gitu. Mereka masih semester satunya. Uh, yang pertama ada Norman, yang kedua ada Daniel. Mungkin bisa memperkenalkan diri dulu masing-masing, mungkin mulai dari Norman dulu. Silahkan memperkenalkan diri. Udah kerjain apa aja, ngapain aja. Oh, gue dulu. Ya ya, silakan. Oh, halo semuanya. Saya Norman. Di sini kalau udah ngerjain apanya apa ya? Eh Sebenarnya temennya Yurian sih dulu di Stairway ya, sama-sama bareng di Hmm. Stairway gitu. Udah gitu juga bareng-bareng Daniel juga dulu kerja di kita di mana? Cuy, FIFA di FIFA FIFA Fantasia ya. FIFA Fantasia sebagai konsep artis di situ. Itu kerjaan sekarang sih ya freelance. Dan ngambilnya biasanya ilustrasi sama konsep artis. Tapi kalau dari ilustrasi sama konsep art, sorry. Tapi biasanya dari porsinya kebanyakan jatuhnya ilustrasi sih dapatnya. Itu. Mantap. Jadi sekarang ini banyaknya ambil banyak freelance ya. Berarti freelance-nya banyaknya ngambilnya karakter gitu atau banyaknya environment belakangan ini? Hmm, Banyaknya karakter jatuhnya. Soalnya Ah, kan ngikutin, kalau ngikutin ini yang ngikutin apa pasarnya ya. Tapi kan hmm, kalau konsep ya itu, kalau konsep biasanya kayak yang kayak di FGD gitu, kayak interior gitu. hmm. Ini kayak yang Oak Tree House ini. Keren-keren. Oke, thank you ya buat perkenalannya. Nah, yang kedua ini ada Daniel. Silakan Daniel, memperkenalkan diri. Halo, salam kenal. Um, saya Daniel. Dulu habis lulus FCD, di mana aku ketemu Yurian sama Norman. Aku kerja di FIFA Fantasia, perusahaan animation ya. Mereka bikin apa namanya full length movie animation, tapi gue bikin setelahnya. Jadi sebagai konsep artis, banyakan ngerjain karakter bareng Norman juga. Setelah itu gue banyakan ngerjain freelance juga sekarang. Banyakan ya hampir 100% semua karakter sih ya kalau gue. Mungkin kayak sebagai characters and creatures mungkin. Tapi ya kalau misalnya dari Instagram gue itu banyak kan emang character design, portrait, full body gitu-gitu. Nice, mantap mantap. eh Ya berarti emang full karakter ya lu specialize-nya di full Iya, karakter. jadi environmentnya gue udah sedikit gue tinggalin sih, tapi kayak sedikit-sedikit masih kadang-kadang balik kalau dibutuhkan. Mantap mantap. Oke, sip. Thank you ya buat perkenalannya. Thank you, thank you. Sebelum kita masuk ke daerah freelance nih, gue pengen tahu sedikit dong kayak kalian tahu konsep art tuh dari mana sih? Kayak kenapa pengen jadi konsep artis dulu? Kenapa sampai pengen sampai masuk ke FZD gitu loh? Wah, ini Daniel nih pernah cerita nih, gue inget nih. Coba cuy. Hah? Gue gak pernah cerita kan aja. Kalau gue konsep art in particular ya, Ah, pas gue kuliah waktu itu di UPH. Terus waktu itu masuknya kan animasi, apa namanya, penjurusan animasi ya dari DKV. Terus hmm, gara-gara itu juga gue baru angkatan pertama animasi, jadi kayak masih agak eksperimental. Dan guru-gurunya juga yang dimasukin tuh bukan guru-guru animasi, banyak kan guru-guru yang dari spesialis lain, tapi apa namanya ada experience sedikit dalam animasi, jadi bukan expert gitu. oh iya. Iya, Oh, gara-gara mereka employmentnya juga agak buru-buru lah. Tapi ya intinya abis itu ada guru yang ngeliatin gue sukanya tuh kayak macam-macam fantasy art gitu-gitu. Terus kenapa dia bilang kenapa lu nggak nyobain konsep art aja? Apa tuh konsep art gitu kan? Terus dijelasin kayak gini-gini, lu bagian pre-production pokoknya. Jadi ini animasi yang lu ngerjain sekarang, kalau lu masuk konsep art tuh bakal ditanganin ke orang lain, lu yang mulai gitu. Jadi orang-orang lain yang menyelesaikannya, ntar habis itu lu kayak membangun dunia gitulah. hmm, Kesannya bareng-bareng ya konsep artis lain. Akhirnya ya
karena itu gue dimasuki di rekomend FCD juga sih sama guru gue yang ini. So, Oh, sejak itu baru gue kayak nyari sendiri lah dari situ. Habis itu akhirnya masuk juga FCD. oh, berarti lu taunya dari guru lu itu pas kuliah dulu. FCD ya, ada konsep art juga sih. Sebenarnya dulu ada kayak kelas konsep art di kuliah gue. Kalau Oh ada yang iya. kenal Lu itu, kasih tahu cuy, nah lu diajarin iya, siapa cuy? sama Mas Ebron ya. Ya Ebron. Kalau ada yang kenal, dulu dia ngajarin konsep art, cuman kayaknya gara-gara kurikulumnya nggak cocok sama murid-muridnya juga, karena Mas Ebronnya juga merasa kayak ngajarin nggak maksimal, kita juga dapetnya nggak maksimal, jadi dia nggak lama udah keluar juga. Gue penasaran banget karena kerjaan dia bagus kan ya, dan gue mau Heeh. nanya-nanya juga, waktunya nggak banyak sama dia, terus kayak akhirnya kayak baru tahu gara-gara gue dikasih tahu guru lain gitu, oh ini namanya konsep art gitu. Hmm. Oh, keren keren. Baru lu dari situ ke FZD nge-pursue konsep art Iya. dulu. Ya justru sejujurnya abis gue tahu tentang ini dan gue perdalamin, gue langsung kayak mungkin jangan dicontoh, cuman kayak gue agak tidak seserius itu dengan dengan jurusan gue waktu itu, gara-gara kayak gue udah tahu nih abis ini gue mau ke sini gitu loh. Iya bener bener. Iya, yang penting lulus terus gue mau ke sini gitu. Jadi sama banget kayak gue dulu. Iya, oh iya. Bisa, iya, gue di ETS dulu kayak udah tahu konsep art gitu kayak ini gak DKV nggak cocok buat gue gitu kayaknya. Iya, kayak udah langsung kayak oh gue udah ada tujuan deh gitu, yang Iya penting bener. lewat. Yang penting lulus dulu tuh sambil Bener FZD bener bener. gitu. Bener bener sama banget. Iya iya. Aduh. Kalau lu gimana Norman? Kalau gue kalau gue dulu nggak tahu bedanya ilustrasi sama konsep art. Oh Gue dulu gitu. ngiranya sama. Heeh. Terus lu Wah, tahu jelasin deh sekarang bedanya. bedanya di mana? Hah? Terus Pas lu gue udah udah tahu? masuk baru gue tahu, oh ini beda ya ternyata gitu loh. Oh. Oh jadi lu pas masuk FZD pun masih nggak tahu konsep art itu apaan? Nggak tahu gue. Oh, mantap. Gue mikirnya sama kan. Gue mikirnya kan apa ya? Prakteknya kan gue ngiranya sama gitu, fundamentalnya sama gue kiranya gitu. Ah, Tapi kan ah. ternyata kan di lapangan kan kenyataannya kan berbeda ya. Iya, sangat Hmm. berbeda. Iya, Tapi jadi akhirnya gue masuk ini, jadi gue memutuskan kuliah di TB tuh, masuk oh, kimia, oke. Iya, iya, iya. gitu. Tapi lu pas udah tahu konsep art tuh kayak gini gitu, gimana apa perasaan lu kayak oh gue Hmm, mending jadi ilustrator aja gitu atau lu kayak ngerasa oh ini membuka dunia baru gitu kayak oh ternyata seru juga ya konsep art gitu atau gimana? eh, iya, seru juga. Cuma kan kadang kan kita gini ya, apa ya? Kalau gue tuh ngelihatnya eh, dulu waktu awal-awal tuh kan kayak ngerasa pengen ngerjain semuanya, ya enggak sih? Mhm, mhm. Pengen Betul. bisa bikin splash art juga gitu kan. Iya sama. Pengen bisa bikin konsep buat apa? Buat triple A gitu kan. Eh, Ah gitu. Ternyata terus pas udah dijalanin, kayaknya nggak bisa deh. Kayaknya berat deh kalau nggak gitu. oke, ya harus lebih terfokus kali ya sekarang kalau kerja. Mm-mm. Ya, ya mantap mantap. Oke, terus pas kita skip si FZD-nya kayaknya udah pada sering dengar cerita cerita-cerita FZD. Pas dulu juga pertama siapa ya tamu kita? Oh Galan malah. Galan sama si Damas, Damas apa ya, jalan? Damas ya. Ya kita udah cerita-cerita tentang pengalaman kita di FZD dulu kayak gimana. Jadi kayaknya udah overall udah pada tahu lah kayak gimana FZD itu. Terus sekarang nih pas kalian udah lulus, kalian tuh langsung kayak ambil freelance kah atau kalian apply ke studio dulu sebelum kalian freelance? Mungkin sekarang dari Eh, Norman dulu. hmm, Kalau gue freelance dulu, baru habis itu nggak lama, kayaknya hampir hampir setahun freelance baru ikut ke Daniel. Iya Oh, iya ya cuy ya. Ada setahunan Ah, nggak sih? 2 tahun ada. setahun kali ada ya aku. Ada Iya ya, 2 tahun. gue di sana cuma 2,5 tahun, soalnya nggak mungkin 2 tahun. Iya. Baru gue ikut Daniel. hmm. Habis itu nggak lama kita freelance lagi kan. Habis itu beres freelance lagi. Baru ikut lagi di Stairway kemarin. Oh, oke. Berarti sebelum itu ada
ada beberapa pengalaman freelance dulu ya kok Norman. Hmm, Baru abis dari Stairway baru sekarang lu full di freelance. iya. Oh, oke. Kalau lu Daniel gimana? Gue habis lulus FZD emang targetnya mau masuk apa namanya studio dulu sih. Jadi gue Hmm. nggak gitu kepikiran freelance pada awalnya. Hmm. Terus habis itu kan habis setahun tuh Norman masuk, sebenarnya dia ngenalin gue habis itu. Ini nih gue kerjain ini freelance. Kalau misalnya gue kerjaan abis pulang kerja kadang-kadang gue masih kerjain, dia bilang gitu kayak gini loh. Hmm, Kayak seru, gue ngeliatin karya-karya dia deh kayak wow. Ini maksudnya kayak hal yang gue pengen kerjain juga gitu kan, kayak banyak kan yang dikasih tuh ke fantasy art, kadang-kadang ada sci-fi gitu kan. Ah. Kayak, oh, abis itu ya abis kita selesai di FIFA itu, waktu selesai kira-kira pas pas COVID waktu itu ya. iya kok. eh Pas COVID pas gitu, jadi kita pada cabut. Terus ya gue mulai lah freelance, kayak cobain kalau nggak studio tuh pengalaman gimana. Jadi ntar kalau misalnya kedepannya mungkin gue bisa bandingin kalau misalnya gue ada di apa namanya eh, ada pilihannya lah, kesempatan dua-duanya pilih yang mana gitu kan, jadi bisa pengalamin semuanya. Sekarang banyakan dia ngerjain freelance tuh. Oh ya. Banyak Iya, banget gitu. gue abis nggak kemana-mana sih, gue di rumah doang kerjaannya. Jadi kalau ada yang ambil itu gue ambil aja, apa aja gue ambil gitu. Itulah kehidupan kita gitu lah. Iya benar, di rumah Tapi aja. enak ya freelance tuh kayaknya di rumah aja gitu, nggak kemana-mana, ambil project Iya, ini project heeh, itu. Iya sih. iya. Disclaimer tapi Pak, kalau disiplin ya enak. Iya, Kalau time enggak management, kacau. Kalau time enggak management sih, kacau. iya. Dan lu harus ada social media presence sih sedikit atau banyaknya. Iya, iya. Itu tuh pertanyaan yang mungkin banyak bakal ditanya nanti. Kayak kalian bisa presence gitu gimana sih? Maksudnya kayak bisa nemu klien gitu dari mana gitu? Ya, ya lu mulai dulu deh coy. Ini Gue, gue bakal nyambuin ke lu. oke. Eh, dapat kliennya ya, gitu ya. Hmm. Hmm. Kalau dari gue sih gini, apa? eh, jangan jangan malu untuk ini sih, untuk apa? Coba masukin gitu loh. Tau nggak, Hmm. kayak ya udah apply aja, masukin aja gitu. Dimanapun itu gitu. Toh kan banyak orang yang bilang apa ya, kayak kayak misalkan nih, kayak misalkan lu taruh di platform jualan gitu kayak semacam Fiverr, Upwork gitu. Cara mah duitnya kecil gitu kan. Kan Hmm. ada yang bilang kayak gitu kan. Hmm. Nah, tapi kan di satu sisi ketika lu tidak mulai, orang tidak tahu lu nggak akan bisa ngasih sesuatu dengan harga yang lebih besar dong gitu kan. Orang harus tahu dulu lu siapa sih gitu. Jadi Hmm. sebenarnya kan ya mulai aja dulu gitu. Lu mau taruh di mana juga ya. Kan kadang ada ininya nggak sih, ada apa ya, kayak ya ada pride-nya lah ketika lu sebagai, misalkan ini gue Hmm. sebagai anak FGD misalkan gitu kan, Hmm. dan gue kayak ngambil kerjaan, kok murah banget ngambil kerjaannya, cuman misalkan berapa, let's say bilanglah $50 gitu kan. Hmm. Itu kan kayak wah, harga diri gue mana gitu kan. Gue anak FGD masa ngerjaan $50 kan gitu kan, Betul, banyak betul. ada aja yang kayak gitu ya kan. Wow. Tapi satu sisi ya mulai aja dulu sih gitu. Lu kalau nggak mulai, lu nggak akan bisa langsung gede ketika lu nggak berani mulai dari yang kecil gitu loh, menurut gue. Hebat banget kuatnya. Hmm. Guys, bijak kan. Anjir. Mantap, weh. Kalau lu gimana, Dan? Gitu. Iya, gue salah satu orang tuh yang kayak gitu dulu. Apa namanya? Kayak kalau misal kerjaan gue tuh bukan kayak semacam magnum opus gue nggak mau ngepost. Gara-gara gue agak kayak ini nggak merepresentasikan gue. Tapi akhirnya gue nggak ngepost sama sekali. Jadi kayak tunggu gue ya terus ya abis itu pas gue dikasih tahu sama Norman ada, oh ini ada ya kayak semacam Fiverr, artisan clients, Upwork gitu-gitu. Emang Hmm. iya sih, kayak gue setuju banget, kayak lu harus mulai aja. Lu mau pasang harga berapa, yang penting ada yang minat. Habis itu pas itu kan lu masih selalu akan bisa naikin. Apalagi kalau misalnya klien lu gitu ya, biasanya orang luar, em, Hmm. biasa mereka sadar gitu loh, kok ini buat gua murah. Hmm. Jadi
apa namanya, mereka bakal rekomen ke orang lain, akan terus-terusan. Nah, akhirnya kalau misalnya udah banyak, lu bakal ada kesempatan buat apa namanya, naikin semuanya harganya, Ya benar. misalnya ya bersama kualitas. Dan selagi lu ngerjain freelance kan lu akan belajar terus gitu loh. Lu akan repetisi terus, ngerjain terus, akhirnya lu akan lebih bagus dan itu akan nge-justify harga lu buat naik juga gitu kan. Dan makin lama kalau lu konsisten pose ya bakal tidak bakal datang sih. Iya. Hmm, berarti lu kalian pada ini post portfolio di mana-mana gitu si ininya? Atau portfolio kalian cukup cuman di kayak ArtStation doang gitu atau IG doang gitu cukup? Lu di mana cuy? Lu di mana? Oh, Twitter ya, Twitter juga nggak sih? Twitter menurut gua kalau kalau buat gua sendiri Twitter tuh paling beneficial karena gue gak tahu ya abis mereka rebranding ke X itu kadang-kadang ada beberapa orang yang pada cabut gitu ya dan pindah juga ke Instagram. Tapi gue awal-awal emang dari Instagram, tapi sejak gue freelance lebih banyak kan gue taruh semua yang gue kerjain di Twitter. Mau gue kurang suka kayak mau apa, tapi gue langsung post aja. Yang penting gue ada upload berapa kali seminggu gitu kan ya. Iya. Main Instagram sih paling. Ya. Oh, Twitter masih ini ya? Aktif Twitter banget. Twitter lumayan. aktif banget, iya. Ah, Facebook juga katanya oke. Oh, sama Reddit. Reddit tuh. Reddit. Reddit ya, true Reddit. Kayak subreddit gitu kalau lu Cuman bikin fan Reddit art kan apalagi ya sayangnya kerjaannya. banyak yang kena blokir juga tuh Reddit sekarang. Apa Oh udah? iya. Pakai Masih. diganti, DNS-nya diganti. Ah, VPN. gitu. Iya. Atau pakai VPN mungkin. Iya. Sponsor, ada sponsornya. Enggak, kita gak di sponsor makanya gak bisa ngomong gue. Oke. Oh iya, jangan pakai VPN, jangan pakai VPN. Oke. Twitter aja Twitter. Twitter aja ya. Kalau lu Norman di mana? ArtStation full. Sama sih ArtStation, Twitter sama Reddit. Oh iya Reddit. Reddit. IG gue udah jarang buka IG. IG gue juga jarang sih jujur. Oh iya. Gue kayak IG jadi Gua kalau- kayak portfolio doang sih menurut gue buat kalau gue. main IG, gue kalau main IG kayak berasa tua gitu loh. Gimana cerita? Maksudnya gimana? Sekarang tuh zamannya TikTok gitu. Iya. Tuh bisa tuh dapat klien di TikTok mungkin. Itu belum gue coba tuh. Gue juga belum Uh. ngerti. Nanti kasih tahu gue dong. Cara gue udah main TikTok. Perlahan-lahan ntar gue masukin. Iya. Terus kalau dari pengalaman kalian nih selama freelance, ada yang paling menarik gak cerita yang bisa kalian ceritakan? Tanpa nge-expose kliennya juga ya, kalau emang perlu. Waduh. Kemarin gue inget Daniel banyak nih. Gue gak pernah cerita apa-apa ke lu. Weh, nggak boleh ngomong kasar lu, nggak boleh. Boleh nggak sih ngomong kasar? Nggak boleh kan? Ya, Nggak, sekolah tahan nih, dulu, nggak boleh tahan nih. dulu. Nggak boleh. Maaf. Coba cuy, kasih cuy. Nggak ada yang stand out sih, tapi kayak ini kayak hal-hal NSFW gitu boleh diceritain gak sih? Nggak boleh sekolah cuy. Waduh, Sekolah. Mending jangan aja ya? Nggak boleh, jangan. Enggak sih banyak. Disensor, coba disensor. Gue gak bakal gue share fotonya gitu. Cuman nggak kadang-kadang nggak tahu sih kayak karena mungkin karena atau lu gimana ya Norman. Cuman kalau gue kan mungkin 90%, 95% dari request gue terima ya. Gara-gara kadang-kadang ada yang menurut gue menarik, walaupun kayak ini pasti jadinya jadi portfolio pun gak bisa gitu. Iya. Iya, jadi portfolio pun gak bisa gitu. Gue gak bakal kayak post ini di mana-mana gitu kan. Itu menarik. Aduh. Ya tapi mungkin yang stand out ke gue yang kayak apa namanya? Kayak kalau misalnya kan di bukan komunitas sih, kayak klien-klien gue tuh banyakan tuh dari itu role play server kan di MMO, game-game MMO kayak World of Warcraft, Final Fantasy dan lain-lain lah. Gitu ya. D&D ya bener. Banyakan mereka yang mainnya kayak kadang-kadang kayak ada beberapa server yang lu cuma berantem lawan boss. Ini tuh servernya spesial buat role play. Dan role play yang paling suka dimainin ya kak, ya erotik gitu. Imersif. Iya, imersif. Iya. Dan gue tuh metode gue
kayak semacam immersion gue tuh gue coba-cobain semua game at least sebentar gitu, kayak ngeliatin kayak, jadi gue at least bisa mengenal linggo-linggonya yang mereka itu loh, yang mereka deskripsiin gitu kan, kata kayak oh gue mau pedangnya pedang apa namanya Great Sword of Legend apa gitu, kayak gue kayak oh iya gue tahu tuh ya kayak gini Iya, kan iya, gitu kan, iya. jadi gue bisa ngerti juga, jadi kayak mereka iya kok lu tahu gitu kan, ya, Iya, ya, iya, iya. ya kayak Oh, gitu-gitu kan. jadi lu cari alasan buat main ya? Iya. Semua game gue mainin aja buat research. Oh, Aha, research ya. Buat research. Iya, jadi nah banyak yang kayak apa, ada klien yang pengen uh, bikin karakternya direpresentasikan di artworknya lagi roleplay yang sedikit erotik bersama uh, temennya atau siapanya gitu. Dan Ah, yang menurut gue paling aneh ini, dan ini nggak cuma terjadi sekali, hmm. tapi banyak kan tuh yang kayak mereka tuh mau self insert. Oh, ya. uh, Jadi Ngerti, oke, ngerti. ini gue mau karakter gue lagi, oke gue uh, bilang aja lagi kissing dah, lagi kissing. Ah, Karakter gue lagi kissing sama karakter temen gue. Tapi ini kan dia kasih in game reference ya kan, bisa kasih ah, ngasih karakter online kayak gini. Tapi gue nggak mau pakai muka ini, gue mau pakai muka gue sendiri. Terus dia selfie gitu kan. Ini pakai muka ini ya, buat ntar pas lagi bikin artworknya. ah. Nah, itu emang agak awkward kan kalau kayak gitu. Tapi gue kayak yes sir, Siap gitu, no terima aja. problem. Iya, dan kayak jujur kalau bikin apa namanya artwork yang tanpa busana, yang nggak ada armornya kan biasa cenderung lebih cepat kerjainnya. Hmm. Dan gue bisa charge lebih gara-gara itu NSFW. Ah, Jadi oh bisa biasa bisa gitu ya cuy. iya, Lebih NSFW biasa cepet. gue tambahin harganya. gitu. Kalau Iya, gue dan ini loh, kerjaan kalau lu. gue mau ngerjain kayak gitu tuh, ntar kan misalkan gue lagi Hah? bikin nih, terus nanti ada orang lewat gitu, Windowsnya gue tutup gitu. Iya, gue juga. Iya, gue juga. Udah gue siapin yang lain gitu. Iya. Iya, ini paling experience gue yang paling aneh-aneh kayak gitu sih. Yang menurut gue lucu. Banyak yang agak furry juga ada, gue terima. Ya. Yang apa, commission My Little Pony juga pernah sekali. Tadi dulu, lu kan bilang Pakai tadi lu pakai akun 95% lu terima. Tapi ya, yang lu tolak emang yang kayak gimana berarti? Eh, yang mengarah ke NSFW, cuman yang udah terlalu berat lah, yang kayak misalnya gue ada policy, gue nggak akan menggambar genitals. Hmm, Jadi kalau mereka mau yang terlalu ekstrim, atau gue nggak bikin apa namanya heavy gore, ya. ada darah kebanyakan atau kayak orang dipenggal atau apa gitu, gue nggak mau ngerjain gituan. Yang paling yang kayak gitu-gitu sih. Ah, oke, oke. Mantap. Kalau lu Norman gimana? Oh iya, kayak dulu kan biasanya kan tahapannya kan kalau kita ngerjain kan ini ya. Kalau untuk freelance ya biasanya sih kalau gue nggak tahu kalau yang lainnya. Kalau gue tuh kan biasanya kayak dari tahap thumbnail dulu gitu kan, Hmm. baru value, baru eh, color, baru jadi gitu kan. Hmm. Nah, dan biasanya untuk satu kerjaan ilustrasi itu kita ngasihnya kan empat empat thumbnail ya, biasanya Hmm. ya minimum lah 4 thumbnail gitu kan. Nah, Hmm. jadi eh gue percaya sebenarnya kalau untuk freelance itu salah satu apa ya istilahnya aset yang paling paling berharga atau hal yang paling penting itu adalah bukan klien baru tapi klien yang repeat order gitu loh. Benar-benar Hmm. Jadi setuju. ketika ketika misalkan kita ngerjain freelance dan apalagi ini nih selaras dengan apa yang lu suka nih kan. Hmm. Nah, lu jadi kan ngerjainnya semangat tuh bikinnya tuh. Nah, di situ pernah tuh jadi gue bikin 4 thumbnail dan ya yang tadinya harusnya dia cuma milih satu, jadi si klien ini ya udah dia mau semuanya dibikin gitu. Wow. Wah, Oke, jadi langsung gitu langsung semuanya. Oh iya. Oh, boleh gitu. itu Ya kayak bisa, gitu. bisa keep up lu sama semua itu. Bisa. Wih, Bisa. jago. Lu speednya seberapa cepet tuh kok ngerjain? Gue lambat sebenarnya. Masa? Gue lambat sumpah. Lambat tuh.
Aduh. Ini BTW ada Dania. Ah, kok ada gue? Oh anjir, Itu kan? Kerjaannya si Itu Norman. kan? ini RZD ya? Iya, kerjaan jadi. Kok gak pernah lihat ya? ID card. Oh iya bener keren juga. Anjir, mantap. Profesor. Anjir, Profesor Daniel. Foto dari mana? Jadi jadi kalau yang nggak tahu, gue apa sama di FGD gue temenannya sama Daniel. Ya kita cuma berdua doang. Cuma berdua doang gitu. Di orang Kalian Indo nggak suka dulu sama kita. cuman kalian berdua doang ya. Iya. Dulu Berdua doang. mantap. Ada Oh, 3 gua- sih sebenarnya, tapi ya Ada ada lagi sih. ya sudah. Ya sudah lah. Tinggalkan saja. Enak lah kalian, yang penting gue sendiri. Oh iya, lu sendiri ya? Sendiri. Harus ngomong bahasa Inggris terus, capek. Gue dulu pernah diracikin Daniel ini tuh. Apa? Red Bull Apaan? campur Oh. kopi. Enak kan? Oh, wah guys, jangan diikutin ya Amit-amit. guys. Amit-amit. Wah, ya. Norman Contoh yang gak tidak tidur baik. gila. Nggak tidur. Ngobrol dulu rasanya gimana, penting enak, efektif. Lu bayangin ya, pahit-pahit tapi ada manisnya gitu. Ya iya. Asem. Aduh. Tapi sampai sekarang kalian masih kayak ini nggak, selama freelance apa kurang tidur gitu, apa sampai bukan lembur, apa ya, begadang gitu. Begadang sih, cuman agak lebih fleksibel aja sih jadinya. Jadi kalau mau bisa bangun lebih siang bisa. Hmm. Tapi banyak kan kalau misalnya gue tidur kemalaman juga sebenarnya bukan sebagian besar gara-gara kayak oh gue habis kerja kelar gitu, adrenalin, wah dapet duit, terus kayak gue nggak bisa tidur abis itu. Oh. Jadi kayak akhirnya malam juga. Hmm. Kalau lu juga, Norman? Iya sama kurang lebih. Ya itu tadi kan apa? Pentingnya disiplin itu tadi. Ya kadang Ya. ada kerjaan ya yang bisa diberesin seminggu gitu kan. Baru dikerjain hari keempat gitu loh. Hmm. Kan jadi kan lembur tuh. Mhm. Kalian ini gak sih, ada rasa-rasa takut kayak ini bakal ada kerjaan gak sih nanti gitu, atau aduh nanti gue ada ini gak ya, job gitu. Kalau pas kalian lagi freelance gitu, ada rasa-rasa ketakutan itu gak sih? Gua ada. Hmm. Cuma kesini apa ya? Karena kan kayak gitu jadinya kayak apa? Ya istilahnya tuh. Karena kayak gitu terus tiap bulan ya. Hmm. Kayak kan mikir, bulan depan ada nggak ya kerjaan gitu loh. Karena kayak gitu terus tiap bulan, jadi lama kelamaan tuh kayak ya udah kebas aja gitu. Udah biasa ya, udah kebal Iya gitu. kayak oh ya udah ada aja kok kerjaannya gitu. Hmm. Kira kan gitu. Ya, ya. Kalau lu gimana, Den? Ya, kayaknya pasti ada aja sih kepikiran kayak gitu. Walaupun kayak lu mau seramai apapun, lu pasti mikir kayak oh ya ini kalau misalnya ini udah habis, ada lagi nggak yang mau datang gitu kan? Hmm. Atau gimana gitu. Tapi kayak untuk apa namanya mental health lu sendiri kayak mendingan pikirin kayak oh ya udah kalau misalnya gue udah gak sibuk nih ngerjain komisi, at least gue bisa bikin portfolio lagi lebih bagus, terus akhirnya gue bisa nge-post lagi, ntar mungkin ada klien-klien apa namanya dari apa namanya circle lain bisa datang gitu. Hmm. Jadi kayak nggak pernah habis option lah, at least jadi kayak kalau misalnya ini nggak ada, lu ada apa namanya backupan lainnya gitu loh, lu bahkan selalu look forward to apapun yang akan terjadi. Betul. Oke. Kita bentar lagi akan buka sesi Q&A. Jadi kalau misalkan kalian mau bertanya-tanya, silahkan langsung chat aja di workshop chat. Oke, jadi nanti kita bakal jawab pertanyaan-pertanyaannya. Ini kalau misalkan kalian masih internetnya kurang bagus, suaranya agak keputus-putus, tenang, kita ngerekam ini, terus nanti bakal di-post di YouTube. Tapi gue nggak tahu kapannya, gue harus edit dulu, jadi santai dulu aja. Oke, kita langsung masuk ke sesi Q&A aja kali ya, Daniel sama Norman. Jadi ini kita bakal buka ke komunitas, gue bakal bacain pertanyaannya, nanti biar mereka yang bakal menjawab. Ini pertanyaan pertama nih udah ada langsung dari Kendarmadi. Kalian maksimal ambil berapa klien sekaligus? Gue nggak banyak sih. Gue gini, kalau misalkan gue ngerasa ya kalau harus dibandingin sama Daniel kayaknya bisa di atas
20 kan lu cuy. Iya kan? Apa sekaligus? Ah, ah. Enggak sekaligus. Misalkan let's say bilang dalam 1 bulan lah. Heeh. Oh iya. Ah. Itu kan tuh gila tuh. Eh, ya, habis gue sistemnya agak beda sih soalnya. Maksudnya kayak gue nggak per batch gitu loh. Jadi Hmm. kayak kalau misal lu mau komisi, ya udah lu kasih referensi lu, gue catat di list. Jadi kayak lu ini gue ada kayak semacam Discord gue sendiri, ntar lu masuk ke sini, terus gue setiap sehari 2 hari gue updatein listnya. Jadi lu lihat aja kira-kira aja lu berapa lama nyampe atas gitu gitu loh. Tuh, Jadi tuh bisa ditiru itu ya. ya tapi ada negatifnya juga sih. Gue pasti harus benerin macam itu gara-gara kalau list gue udah banyak gitu, ntar pas gue nyampe yang bawah udah gak tertarik. Terus pada saat itu gue menjadwali diri gue sendiri buat kerjain itu, terus akhirnya kayak oh dia nggak mau, terus gue turun ke bawahnya, Aman. bawahnya juga udah gak tertarik gitu kan. Terus gue cari-cari apa yang ada yang tertarik lagi, jadi kayak wasted potential sih sebenarnya gue. Gue ini juga nih. Gue ngasih tahu juga nih. Si Daniel ini dia tuh pernah sampai waiting list tuh lu setahun ya. Iya nggak sih? Ada kan yang nunggu sampai setahun kan? Seriusan. Itu maksud iya. Heeh. Dia jago, sumpah. Enggak itu gara-gara sistem gue yang kayak agak cacat gitu. Jadi kayak sekarang waitlist gue karena panjang gitu, dan kalau misalnya gue bilang misalnya jadwal gue oke ya, kalau misal gue kerjain setiap hari paling nyampe ke komisi lu mungkin 2 bulan gitu ya misalnya. Terus kalau misalnya gue ada acara-acara lain gue nggak bisa kerjain kan pasti bakal mundur-mundur lagi gitu. Tapi ya karena gue post update setiap konsisten lah sehari atau 2 hari sekali. Jadi mereka selalu kalau mereka nanya pun kayak oh ini kapan nih gue kelar kok lama banget. Ya, lu lihat aja listnya selalu gerak. Dan lu ada di mana lu bisa lihat gitu kan. Terakhirnya nyampe juga kalau misal lu emang nggak tertarik ya maaf gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu. Iya. Tapi itu semua lu kerjain sendiri Daniel. Iya semua gue kerjain sendiri. Wah, hebat. Iya tapi dia sendiri jago dia. ya again, karena gue pindah kerjaan juga sih, jadi kayak lifestyle gue diputerin sekitar kerjaan freelance ini gitu loh. Ya. Kalau lu juga Norman sendiri Kalau semuanya. gue ada tim. Oh, lu ada tim. Hmm. Megang apa aja timnya? Jadi kalau gue Big memang boss. kayak ya lebih ke ini sih. Maksudnya yang ngerjain mereka gitu sih jadinya. Oh, oke. Yang nge-manage waktu segala macam itu lu. Ya. Itu dari gue. Yang polish gitu. Ya yang ngepolis gue. Oke itu Ya, soal untuk hal. untuk ngejaga standarnya itu loh. Quality-nya ya kan. Quality control jadinya. Iya. Wah, mantap lah jadi art director sendiri lu. Asik. Asik. Keren juga. Mantap gila. Oke, Level ini dua. langsung ke pertanyaan kedua dari Rayleigh. Kalau portfolio diseleksi mana yang mau diposting, pernah kepikiran reaksi klien yang artworknya nggak diposting nggak? Atau itu hanya overthinking aja dari pihak artis aja? Oh iya, pertanyaan bagus sih. Gue juga sering pikir gitu soalnya. Apalagi kalau di Twitter ya. Apalagi kalau di follow gue gitu ya. Dan artis Twitter. Ya pasti mereka mikir kayak punya gue gak gitu bagus jadi gak di post. Apa kalau bisa lebih baik tapi lu gak kerjain punya gue sebaik yang lain gitu kan. Dilema. Iya. Dilema. Gimana ya? Wah, lu ada jawaban gak cuy? Gue pikirin dulu. Kalau gue sih, gue nggak tahu ya. Gue mungkin ini pernah ada kasusnya juga. Jadi gambar dia tuh mungkin gambar salah satu klien nih nggak di-post. Jadi gambar dia kan udah ke-skip kan. Nah akhirnya dia tuh nanya gitu loh. Dia nanya ini gambar yang punya aku ini mau di-post nggak gitu. Karena dia nanya, oh ya boleh gitu. Ya udah kita post gitu. Tapi kalau memang mereka nggak ada keberatan sih, kalau selama kita menurut gue kurang ini ya, maksudnya kayak ini kurang cocok deh sama porto kita deh, enggak gue post gitu. Bener. Gue Tanyain juga aja sih. bener, gue juga pikirannya sama kayak gitu. Gara-gara kayak gue nggak pernah ditanyain sih kayak kenapa punya gue nggak di post gitu kan, kenapa punya ini orang lain di post gitu. Gue nggak pernah dapat pertanyaan itu sih, tapi gue selalu mikirin kayak kalau misalnya gue ditanya gue jawab apa gitu kan. Karena sekarang gue tuh kalau di Twitter yang penting ada di dalam scope kayak
Warcraft, Final Fantasy, Iya. D&D, Ah. ESO gitu-gitu, itu gue pasti post. Jadi kayak gue kalau Hmm. ngelihat, oh mereka komisi buat salah satu game ini, Hmm. gue akan apa namanya, gue nggak milih-milih yang mana yang gue kerjain lebih bagus ya. Cuman kayak, oh yang ini, gue pasti langsung kepikiran ini bakal gue post. Oh iya, sama Heeh. iya buat buat itu juga. Kalau kalau sekarang tuh, kalau yang buat yang freelance ngerjain ilustrasi ya, Hmm. Hmm. ini lagi bagus banget sih. Warcraft lagi bagus banget sih. Lagi Karena bagus banget kemarin ya. kan baru Hmm. rilis itu BlizzCon kan ya. ya. Iya, Apa? iya. Yang itu server yang itu tuh, yang hardcore itu. Hardcore itu gue Hmm. main kemarin. Lu Buat main research, mati, mati buat kan lu? research lah, buat research, Mati. buat research. Iya gue mati. Level 7. Level 7 mati. Ya kan buat research, jadi nggak usah lama-lama lah. Level 7. Jadi kalau Iya. mati server hardcore kalau mati karakter lu dihapus. Hapus ya habis. Mm. Seriusan? Iya. Iya, iya. Lagi rame banget itu kemarin. Nah, lagi rame banget. Jadi pasarnya lagi Oh, hype lagi juga. hype ya pasarnya. Iya. Hmm. Sekarang bakal ya Warcraft lah sekarang ya, mungkin Ya. kalian juga dengan kamu komisi-komisi Warcraft lagi naik tuh, kemarin baru BlizzCon announcement-nya banyak yang bagus-bagus. Wih, Iya. tuh guys, you heard here first. Iya. Dan kalau dari experience gue, tim Warcraft tuh suka reach out ke artis kalau mau nge-post. Iya, iya, Ah. bener. Kemarin gue juga ya. Iya, jadi kayak ada kesempatan lah. Ya, yang lain juga mungkin ya, tapi kayak gue nggak gitu fokus. Yang satu lagi yang sama besar yang kayak Warcraft kan mungkin Final Fantasy 14 ya. Sakit, FF. Pak. Sakit. Kenapa? Sakit FF. Kenapa sakit? Desainnya sakit. Iya. Oh my god, tuh kalau mau gue ceritain tentang FF, oh my god, gue cerita bisa ngomong setengah jam sendiri. Ya anyways, pokoknya ya itu dua lah yang paling menguntungkan bagi gue ya. Oke, mungkin kita lanjut dulu aja ke pertanyaan berikutnya sebelum kita bahas Final Fantasy mungkin. Iya. Dari Kentang, pada titik mana kalian merasa bisa ngerjain project dan memutuskan untuk freelance? Kenapa? Di Sorry. project apa nih? Project. Intinya kayak kalian Oh, oke. kayak titik di mana kalian merasa kayak, oh, gue kayaknya udah bisa freelance nih, sekarang gue mau ngambil job freelance. Tuh titiknya dari mana tuh dulu? Kan kadang suka ada aja kan orang yang kayak, gue kayaknya kurang nih gitu, atau kurang oke, pede gitu, mungkin karya gue nggak sebagus Kak Daniel gitu, oh karya gue kurang se-OP Kak Norman gitu mungkin. Kok kalian dari mana tuh nemukan titik kayak, oke, gue saatnya sekarang buka freelance gitu? Gue dulu ya. Boleh, Iya, boleh. lu dulu deh. Oke. Sekarang untuk eh, untuk memutuskan untuk freelance atau enggak tuh balik lagi ke masing-masing sebenarnya. Jadi kan gini, kan situasi tiap orang kan beda-beda ya. Kan ada yang harus, misalkan nih, ada yang harus ngehidupin, misalkan keluarganya, bayar listrik, apa segala macem gitu kan. Dan ada juga yang kayak ya dia punya kemewahan untuk bisa fokus nih belajar dulu setahun gitu loh, atau bagusin porto dulu nih setahun gitu, ya kan? Nah, jadi kita kembaliin lagi ke masing-masing gitu. Kalau kalian berada di posisi yang memang kalian ngebet banget harus harus istilahnya udah harus bisa mulai ini nih, mulai Menafkahi. hidup ya, menafkahi dari freelance gitu kan. Terlepas porto kalian bagus atau enggak, kan kalian udah di ini nih, udah di ujung tanduk nih ceritanya kan. Iya. Mau nggak mau kan udah harus coba buka kan gitu kan. Hmm. Kayak gitu. Karena memang ada yang orang yang punya itu tadi, dia tuh punya waktu untuk kayak gue punya 2 tahun 3 tahun untuk bagusin porto, baru habis itu gue akan coba masukin ke misalkan Blizzard misalkan gitu kan. Kayak gitu. Cuma kan nggak semuanya kayak gitu. Gitu. Lucu. Mungkin kalau dari gue setuju sama Norman tadi, yang kalau misalnya emang lu udah di ujung tanduk ya mau gimana sih, emang itu kan emang
ya pasti lu harus melakukan sesuatu kan. Tapi Hmm. kalau dari gue mungkin um, ini mungkin dari experience gue juga ya, karena awal-awal gue juga nggak ke komisi juga agak ragu gitu kayak oh ini kenapa nggak ada yang ntar kalau nggak ada yang mau gimana gitu kan, ntar gue sedih gitu kan. Jadi Hmm. menurut gue sih lu jangan kayak misal lu mau post gitu di Instagram, jangan mikir kayak oke ini gue post terus gue tulis ini buat gue aja ya, lu tuh gue tulis oh ini commission open ini harganya segini 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 segini, lu post buat sebagaikan portfolio aja. Ntar kalau misalnya lu postnya terus-terusan, ntar ada datang pasti ntar beberapa kali kalau misal lu konsisten ada aja yang datang dan kayak oh lu buka nggak komisi gitu kan. Nah pada saat Hmm. itu lu baru bisa mikir kayak oh ini ada yang tertarik dengan karya gue yang selevel ini misalnya. Mm-mm. Nah kalau Hmm. kayak gitu misalnya masih jarang-jarang oh ya udah boleh gue ambil-ambil dikit dulu tapi kayak buat sementara. Ntar kalau Ya. misalnya lu lihat ternyata style lu atau misalnya dengan kualitas lu tuh ada pasarnya dengan mungkin harga yang lu pasang. Nah itu akan secara naturally lu masuk aja. Kalau gue sih kayak gitu. Jadi kayak titik di mana lu bisa kill two birds with one stone gitu loh. Lu Oh, lu intent. transisinya berarti ini ya, lu kayak dikit-dikit, misalnya mulai banyak gitu ya. Iya, jadi kayak kayak apa namanya rolling aja gitu loh. Jadi kayak ya ini kalau misalnya nggak ada hasil dari ini, hasil maksudnya kayak hasil uang gitu ya dari ini, yang penting gue ada sesuatu yang gue bisa kasih lihat kayak orang-orang bilang, orang-orang lihat kayak oke karya gue bisa kayak gini gitu loh. Nah terus kalau Hmm. misalnya ada yang tertarik ya gue bisa mulai nyari pasar dari situ Hmm. Iya sih. kayak gitu. Iya Hmm. tapi ya, balik lagi ke yang Norman bilang tadi ini kan semua tergantung dengan privilege lu lah ya dan Hmm. dengan apa namanya kondisi lu sekarang. Kalau misalnya mungkin kalau misal lu udah tadi harus menafkahi atau apa ya Hmm. tembak aja gitu. Tapi kalau misalnya Hmm. lu agak ada keraguan atau merasa kayak oh ini gue masih kurang bagus nih kayaknya orang-orang lain di market gue Hmm. yang ngerjain fantasi-fantasi gini atau kayak apa gini juga masih lebih bagus dari gue kayak nggak jadi ya itu mah pelan-pelan aja nggak apa-apa Hmm. sampai ntar Hmm. lu confidence lu bakal di boost sampai ntar ada mungkin yang ada Hmm. interest atau mungkin ada komen Hmm. aja gitu kayak wow great work very good gitu kan baru Hmm. mulai secara natural kayak gitu. Atau ikut 8 bulan full course White Academy kali. Ya, Atau itu ya benar 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 benar. bisa tuh bisa. Aduh, ngiklan dulu guys. Iya, bagus Oke, bagus. mantap mantap. Kita langsung ke question berikutnya. Ini dari Ken Darmadi lagi. Kayaknya follow up dari Oh, pertanyaan yang sebelumnya. I see. Berarti kebanyakan kerja freelance itu commission karakter ya. Kayaknya buat Daniel mah banyaknya karakter ya lo. Buat gue ya 99% lah karakter 99%. Ya, environment uh, udah jarang lu kerjain lagi jarang sekarang. banget paling nggak kalau nggak karakter gue prop mungkin. Ah ya. masalahnya ini cuy, apa Porto kita tuh jarang jarang ini, jarang apa ngerjain environment gitu loh. Hmm. Dikit Hmm. Iya, gara-gara udah masuk ke sini jadi ya udah kayak kecemplung gitu. bergelinding gitu loh kayak terus-terusan gitu. Yang gue post selalu yang kayak gini ya udah dapetnya ini. Kecuali Tapi dulu hitung creature ya, kalau creature gue juga main ya, banyak. tapi dari dulu kalian emang pengen apa sih? Pengen ngerjain karakter doang gitu. Oh, gue jadi pengen karakter artis gitu. Atau kalian go with the flow aja gitu karena emang udah banyak kliennya yang karakter. Ya udah kalian karakter gitu. Tiba-tiba banyaknya karakter yang masuk gitu. Oh, dari dulu kali ya cuy ya. Oh iya. Gue Iya. gue kayak gue kalau sebelum FZD pengennya emang karakter sih, tapi pas gue masuk sana kayak berasa kayak oh iya nih environment emang apa ada menariknya juga gitu kan. Jadi gue iya Hmm. tapi pada akhirnya gara-gara kalau gue iseng-iseng gue gambarnya nggak mungkin gue iseng-iseng ya gak bukan nggak mungkin cuman jarang gue gambar iseng-iseng kayak oh gue gambar gedung gitu jarang Hmm. jadi kayak balik lagi gitu. Kalau gue nggak kuat, gue nggak kuat environment gue. Gue trauma, gue udah, udah Trauma kenapa bikin trauma aja. bikin garis-garis tuh gue trauma. Aduh. Ya, ya. Ini dari Sen ada pertanyaan, apakah benar kalau klien luar negeri itu biasanya lebih menghargai artis dibandingkan klien lokal?
Ini klien apa nih? Klien Sorry, kenapa tadi? personal apa klien? Company itu klien juga nggak sih? Klien Company luar kayaknya negeri klien itu deh. biasanya lebih Klien. menghargai artis itu ya dibandingkan klien lokal. Hah. Wah, gimana tuh cuy? Eh, Sebenarnya apa ya? Sama lah ya. Mungkin mungkin tapi persentasenya klien lokal tuh mungkin jauh lebih sedikit porsinya yang apa yang ya ya gitulah. Iya, kayaknya kalau apa tuh tadi bilang tadi kosakatanya apa Menghargai em, gitu. menghargai ya. Kalau menghargai sih mungkin keluar pun lebih banyak juga nggak beda jauh kayak menghargai ya menghargai kayak oh ya ini ada value-nya gitu. Cuman kayak kalau experience gue dengan klien lokal ya maaf aja ya. Cuman ini buat experience juga klien lokal tuh biasa nggak gitu mau abis ngeliat harga. Sama Hmm. sama ini enggak sih? Kebanyakan tuh juga kadang nggak tahu ya. Kebanyakan kadang ya. Nggak semua nih, nggak semua. Nih, nanti jangan jangan dikira nanti semua. Jadi kayak beberapa company lokal itu ada yang masih belum bisa bedain itu tadi konsep sama ilustrasi. Hmm. Iya. Jadi kan misalkan nih dia nyarinya konsep artis kan. Hmm. Nah, begitu lu masukin sebagai konsep artis, tapi lu disuruh juga ini apa? Lu disuruh ngepainting ininya ya gitu lu kayak atau enggak Iya, ngerjain iya, yang iya. lain-lain di luar itu deh Ah, kayak ngedesainin baju gitu. oh iya, itu Ya sering banget kan? tuh gue kayak bikin, oh ini lu bikin apa namanya armor gue, tapi logonya lu bikinin juga ya. Ini logo Nah, guild gue. iya. Iya, Nah, itu kadang gitu. iya, tapi emang soalnya kalau lu lihat perspektif lainnya juga kan masalah kayak let's say UMR gitu. Kalau Iya, iya. luar negeri justru mereka lebih punya disposable income lah ya. Jadi kayak gue nggak bisa nyalain um, Hmm, benar. klien-klien sini juga. Mereka klien-klien sini um, justru emang walaupun bisa tapi consideration mereka lebih banyak lah mungkin. Jadi Hmm. apresiasi sih apresiasi gitu loh. Cuman kayak ya gue maklumi gitu kan. Mungkin apresiasi dengan caranya sendiri gitu ya. Benar benar ya. Hmm. Ya ya, iya sih, bener. Gue juga setuju yang itu sih. Jadi nggak terlalu beda jauh sebenarnya, cuman ya Mm-mm. Ya seberapa besar menghargai sih mirip-mirip apresiasinya. lah Ya. ya. Kalau menghargai mah mereka menghargai, cuman Mm-mm, mm-mm. beda ini aja sih Hmm. caranya. Mm. Dari Pak Said ini, oh nih penting nih, share dong ritual yang kalian Wah, lakuin untuk ngejaga supaya nggak burn out di tengah-tengah kerjaan. Oh wow. Pak Said ini. Apa? Pak Said ini tukang beli Gundam ini, saya tahu nih. Oh, kenal ternyata. Nih Gundam ini. Wih. Gimana nih biar kalian nggak burn out nih? Gimana? Oh ini gue tahu nih Daniel nih sering nih biasanya nih. Lu gua gak pernah ngomong apa aja. Lu gimana? Lu ada nggak ritual burnout supaya segar lagi? Gimana ya? Susah sih. Klise nggak sih kalau misalkan jawabnya gambar, gambar. Wow. Lagi. Jadi itu biar nggak burn out gambar lu gambar gitu. Iya. Iya, aduh, jawabannya emang pasti klise-klise sih kayak kalau gue tadi instingnya mau jawab kayak ya kayak macam work life balance aja sih. Jadi Ah, kayak walaupun gue juga sering burn out sih. Kayak gue gak tahu Pasti. kalau lu gimana ya, cuman gue emang burn out tuh kayak nggak sering, cuman kayak ya mungkin beberapa kali gitu pada setahun lu ada beberapa kali burn out dan ya kalau pas lu burn out ah, ya apa coba ngerjain yang lain dulu gitu. Walaupun lu kan ada klien gitu ya Setuju. dan lu ada apa schedule lu sendiri, tapi kayak klien lu pasti kan tahu lu manusia juga gitu kan. Kalau kalau gue personally kan karena gue ada klien gue tempatin semua di Discord, jadi gue bisa kabarin kayak gue istirahat dulu tanggal segini sampai tanggal segini ya. Ntar update-nya bakal ada lagi ke segini dan gue aman aja tuh. Nggak ngamuk. kagak mereka banyak kan sangat suportif sih gara-gara ya emang gue akuin gue emang kalau misal tentang update yang gitu gue lumayan konsisten lah ya dan selalu ada pergerakan gitu di list gue jadi kalau gue istirahat mereka kayak oh iya have fun on your break gitu gitu kan
Eh, Hmm. tapi kalau bisa lu maksud lu kayak burnout dan lu harus kerja tapi lu lagi burnout banget nih gimana mana gitu ya eh, itu emang agak sulit sih tapi Kadang-kadang nggak eh, bisa dipaksa atau nggak bisa dipaksa ya emang oh, bener kadang-kadang emang lu harus tinggalin Hmm. dulu aja mm-mm. atau kalau lu mau kerjain sampai ya lu mau kelarin ya udah kelarin tapi kan kayak lu kelarin lu habis-habisin waktu lu berasanya nggak enak terus hasilnya nggak bagus. Hmm. Iya kadang kalau kalau belum dapet ininya tuh titik terangnya tuh kayak males banget. Lihat gambar tuh kayak ini jelek banget Iya nih jadinya nih gitu. harus Padahal itu kan dikelarin belum lagi. jadi kan ya, padahal kan belum Iya. jadi. Hmm. Ternyata kalau begitu udah jadi not bad lah, not bad. Ya boleh lah, Iya. boleh lah. Lumayan lah gitu. Kalian pernah gak sih lagi burnout gitu? Nggak tahu ya, kalau gue pernah kejadian soalnya kayak lagi Apa-apa. males gambar gitu, lagi aduh udah nggak ini, pas lihat gambarnya juga kayak "Ah, ya udahlah cukup lah gitu, pas dikirim Terus ke terus lu klien ngapain? kayak Ngapain? Nah, gue gambar aja terus gue kirim aja gitu kan nggak ada waktu juga, ah, pas dikirim kayak wah bagus ya gue suka gitu, ya udah. yang penting yang penting klien suka. Iya bener-bener kayak lu ya kan kayak kita sebagai artis juga pasti hmm, standar kita agak lebih tinggi kan dari Ya, kalian ya, biasanya in general jadi kalian juga ya. harus ingat kayak oh mungkin yang bukannya maksud gue lu standar lu turunin ya cuman kayak kadang-kadang kalau misalnya kita sebagai artis kan ada kayak we're a perfectionist in our own ways gitu kan ya. Ya Jadi kadang kayak ya. kalau misalnya menurut lu oke ini bagus cuman gue gak gitu suka gitu ya Hmm. cuman ya ada batasnya di mana kalau ini masuk ke time management juga ada benefitnya kalau misalnya lu udah dulu yang ini pokoknya ini lu selesain dan lu move on aja ke lain kalau misalnya mereka mereka kurang suka ya lu revisi gitu kan. Oke, iya benar-benar. kita lanjut ke yang berikutnya aja. Kentang bilang makasih. Terus, oh Ken lagi. Gimana cara tahu harga rate sendiri yang pantas di awal-awal dan saat mau naikin rate-nya ke berapa? Oh lu habis naik rate tuh kan ya lu cerita dulu deh gitu. Ah, Gue baru buka Twitter tadi gue baru lihat. oke. Jadi eh gimana cara tahu harga rate sendiri di awal-awal? Ini kalau kalau gue tuh punya mindsetnya gini, cari harga di mana lu masih niat ngerjainnya. Gitu. Gini, Nice, karena gini, Bener nice. bener bener. sering banget kejadian kalau kalau kalian lihat di Facebook tuh di grup komisian Facebook tuh ya, yang jual seharga pulsa kan ada kan tuh, ya kan, yang Iya iya iya. 50.000, 20.000. Ketika Ada. lu ngambil itu dan lu tuh kayak males ah ngerjainnya 20.000 doang gitu. Ah, mending gua main gitu kan kan ada yang kayak gitu tuh. Nah, itu artinya harganya tidak worth gitu loh. Rate-nya tidak Iya. pantas untuk diri lu. Tapi ketika misalkan lu naruhnya, wah, misalkan gua naruhnya over nih ya, gua kayak wah, nih gua nih harga gua nih 100 juta satu gambar. Misalkan gitu kan. Terus gua taruh plek, nggak ada yang tertarik, nggak ada yang lirik gitu kan. Ya itu artinya lu over berarti. Turunin lagi dikit, sampai di mana dapat balance-nya tuh lu oke sama harganya, terus eh, ternyata ada ini juga apa ada pasarnya juga gitu. Hmm. Dan Iya. quality juga yang ikut juga quality-nya. Iya, kalau gua awal-awal, ini tadi nanya awal-awal ya. Kalau awal-awal Ya. tuh, um, kalau buat gue sih agak simpel aja. Kalau awal-awal pasti cek, eh, kayak gua awal-awal masuk ke kayak Fiverr sama artis dan klien gitu kan, yang dimana di Ya, satu hub itu banyak, bukan gua doang gitu yang, hmm, ya pokoknya ada banyak orang lah yang menjual gambarnya dan yang ngebeli gitu kan. Ya gue liat marketnya aja kayak, oh ini kira-kira gambar gue tuh selevel apa sih kalau hmm, dibanding-banding artis yang lain gitu. Kalau terus gue nyari yang kira-kira ya similar lah kayak gitu, gue bisa mungkin kerjain kayak gitu atau mungkin yang Hmm. lebih rendah dikit gitu. Gue lihat kayak oh ya ini gue pasti bisa gitu kerjain ini. Dan gue lihat harga dia berapa. Terus habis itu ya udah gue, karena gue di posisi adalah gue artis baru yang orang-orang nggak kenal ya gue turunin harganya dari ya, dia. Kayak benar misalnya kalau mereka, iya benar-benar kayak mereka cepet gitu misalnya $100, kayak oh gue bisa nih kerjain ini tapi gue kan nggak ada yang kenal jadi gue taruh aja kayak 70 gitu. Hmm. ya ya kalau di platform gitu mainnya. Jadi Iya. lu apa ya mancing dulu gitu loh. Ketika lu Hmm. udah mulai punya nama, misalkan ya memang
ya oke lah, lu korbankan sedikit dulu lah kayak, ya gue Hmm. biasanya ngerjain seharga ya kan seharga Pajero, masa gue sekarang ngerjain cuma $50 sih gitu kan kan Iya, ada kayak gitu kan. iya benar-benar harus ada Nah, sacrifice-nya awal-awal. ya lu harus ini orang jual misalkan ini orang jual harganya $100. Kalau gue jual $80 dengan kualitas yang sama atau lebih bagus sedikit dari dia, kayak gue bakal laku Iya, deh. Ya kan mulai iya, dari situ kan Ya. satu. Nah, itu iya, bakal terus tuh benar. kayak apa kayak bola salju tuh baru Benar-benar snowball effect. naikin. Iya. Begitu begitu lu udah nguasain pasarnya, tuh dah lu mau taruh berapa juga orang datang kok. Benar, benar. Ya. Benar banget. Iya, dan kayak satu lagi kalau misalnya advantage buat kita sebagai gue gak tahu lu ngerasain ini juga atau enggak ya Norman, cuman kayak buat kita sebagai orang dari Indonesia gitu kan, gara-gara living cost kita juga nggak setinggi orang-orang lain yang yang bikin komisi dari negara yang first world country gitu, misalnya Yes, USA gitu ya. yes. Kita juga kebutuhan kita kan nggak sebanyak mereka, jadi kita harga yang kita bisa sit comfortably dengan harga yang lebih rendah. Itu Benar-benar. itu bisa jadi advantage, apalagi buat awal-awal. Ya. Lu nggak akan keberatan dengan harga segitu. Kayak kalau misalnya di situs luar gitu kan, lu lihat harga-harganya, lu kehitung murah, dan kayak lu pasti dapat harga sebanyak itu, apalagi awal-awal lu pasti berasa kayak oh ya udah ini cukup kok buat gue juga Ya. ntar naikinnya juga nggak keburu-buru juga gitu jadinya. Yang penting cukup aja dulu. Betul, betul, betul. Kalau gue dulu pernah sempet sampai bingung ngehargain freelance itu, justru gue ambil dari gaji gue malah. Oh, Jadi gimana? gaji gue dibagi per hari, dibagi per hour. Terus gue kira-kira ngerjain project ini berapa lama, terus gue baru hitung si project itu dari gaji itu. Tuh, Jadi bisa. Oh, kayak gitu juga oh bisa iya, iya. gitu. Ada salah satu cara Itu kayak lebih gitu juga strategis sih sebenarnya, iya. bisa. Lebih strategis. Iya gitu. Itu juga bisa. Jadi ya sharing aja lah gitu. Nice, nice. Next kita dari Naopal. Untuk yang gue nggak nge-skip kan ya? Ntar. Oh ya, oke. Dari Naopal, untuk yang baru banget mulai terjun ke dunia freelance, bagusnya mulai dari platform mana aja ya? Terutama untuk yang punya style seperti Kakak Daniel dan Kak Norman. Platformnya ya. Hmm. Oh, itu yang tadi gue sebutin sih banyak kan, Fiverr, Artist and Clients, apa lu pakai Upwork ya, Norman? Iya, gue pakai Upwork. Upwork itu kayaknya dari experience gue at least itu yang bisa yang memulai karir freelance gue dari situ sih, karena emang orang-orang kan sengaja datang ke situs itu buat nyari kerjaan, buat nyari komisi. Kalau misalnya kayak lu post di Instagram atau Twitter kan bisa apa, post-post lu bisa hanyut gitu ke apa namanya, bukan art doang tapi ada apa namanya topik-topik lain gitu, jadi lebih Iya. banyak itunya kompetisi matanya. Mm. Oke. Nanti mungkin pas YouTube-nya udah gua up, link-link tadi gua taruh di description. Jadi kalian bisa cek-cek di situ juga, oke? Nice. Dari Nazrut, infokan ibadah yang bisa melancarkan rezeki bang. Sedekah apa infak? Susah itu. Calisthenics, Mas. Calisthenics. Calisthenics. Semangat ya, Nazrut semangat ya. Iya, calisthenics. Dia badannya gede loh. Gue gak kenal. Lu nggak salah orang kan? Enggak, Lu salah orang lagi nggak? Enggak kayaknya. Kayaknya. Atau ini yang beli Gundam? Bukan. Yang Pak Said itu bener, Pak Said itu yang beli Gundam. Oh bener. Bener berarti orangnya. Oke. Jangan nggak usah dikat, nggak apa-apa, nggak usah dikat. Oke, nggak apa-apa. sip. Meringankan gue banget. Aduh. Ini mungkin pertanyaan terakhir kali ya yang bisa kita ini. Atau ini dari Night Guest. Gue tunggu dulu, mungkin lagi typing. Mungkin ada pertanyaan. Rayleigh kan sebelumnya udah. Mungkin kita ke yang orang baru dulu biar ini. Tuh dia. Sip. Sorry ya Rayleigh, ini karena kita ini waktu, mungkin nanti bisa tanya langsung ke mereka, bisa langsung DM aja ke mereka. Jadi kalau misalkan kalian masih mau bertanya-tanya lebih dalam lagi, nggak cuman freelance doang, tapi tentang konsep art, ilustrasi, klien dan macam-macam, mungkin portfolio review mungkin, kalian bisa langsung DM aja ke mereka berdua di entah itu di Discord atau di IG. Itu Boleh. bebas.
Untuk yang pertanyaan terakhir ini kita dari Night Guest. Gimana cara dapetin commission D&D, WoW, FF14 dan lain-lain dari Reddit atau Twitter? Cara nemuin marketnya gimana sih? Sama cara dapetin klien yang perusahaan, apakah kita yang apply ke perusahaan atau gimana? Ini aja dulu ya, yang apa cara nemuin marketnya dulu aja ya. Hmm. Kalau jujur, kalau gua sama Daniel tuh kita memang kiblatnya fantasi kan. Kita kiblatnya fantasi. Meskipun dulu di waktu FGD fantasi tuh dilarang kan. Dilarang fantasi. Kalau bisa kan grounded kan, beneran yang grounded. Iya, grounded fantasy lah, medieval gitu-gitu. Nah, jadi ketika kita ngerjain kayak semacam D&D atau Warcraft gitu. FF juga sih, FF tapi FF agak high sih, anjir FF. itu desainnya. Aduh, Kalau kalian masuk nggak naikin apa-apa deh. harga FF tuh kayaknya. Kalau kalian, aduh. Itu. Jadi karena seneng ngerjain yang gitu kan, kayak apa sih, kayak yang macem-macem elf, dwarf, pakai armor gitu. Yang pakai bawa pedang, pakai magic gitu. Akhirnya tuh selaras tuh sama ininya. Karena kalau lu sekedar ngejar marketnya, kayaknya nanti kasihan di lu nya deh. Ya kan? Karena nanti kan kayak ya apa ya, gimana rasanya sih ngerjain sesuatu yang nggak ya, bukan senengnya lu di situ gitu loh. Bener. Gitu. Kayak ya berat aja. Kayak misalkan ya ini kan kayak ya mungkin kayak gue mungkin bisa ngerjain ini ya, apa ya, let's say bilang sci-fi gitu kan, tapi gue nggak ini kayak gitu, gue tiap kerja tuh gitu loh, kayak gitu loh, aduh, kayak gitu loh. Aduh, hari ini ngerjain sci-fi. Iya. Oh, ternyata tadi apa ya? Cari market kan ya? Ya, cara nemuin marketnya gimana? Siapa Bram? Gimana cara dapetin ya banyak kan ya. Ya kayak Norman bilang gitu sih, kayak mungkin alternatif lainnya juga bisa dari fan art gitu-gitu. Dari kayak gitu lu ngepresentasikan fan artnya, nggak usah kayak fan art kayak macam-macam yang Final Fantasy doang gitu, karena Final Fantasy yang lagi booming gitu misalnya ya. Kayak fan art apa, kayak TV show yang lu lagi booming gitu misalnya, atau TV show yang lu suka. Kayak mereka kalau lu kalau misal lu postnya konsisten enough, mereka akan ngelihat style-nya bagus ya, mungkin gak sih dia bisa ngerjain misalnya gambar anjing gua dengan style ini gitu loh. Iya. Iya, jadi kayak ntar lama-lama lu membuat pasar punya lu sendiri. Tapi ya emang nggak selalu berhasil kayak gini sih. Emang yang tadi Norman bilang lebih general gitu. Yang ini mungkin, tapi bisa juga dicobain gitu kayak gue kemarin tuh sempat tuh ada tuh kejadian tuh kan ini ya, apa, ngerjain Warcraft ya. Iya. Nah, terus kan di situ terus kayak tiba-tiba tuh ada klien gitu minta dibikinin ininya dia, apa, pandanya dia. Kan jadi di Warcraft kan ada ras Pandaren kan namanya. Iya. Nah, ternyata ketika habis bikin itu satu, terus tiba-tiba pluk, langsung kayak masuk 10 gitu, 10 15 gitu, karena itu tadi apa, kayaknya mungkin yang untuk gambar panda dengan style Warcraft gitu kan mungkin belum banyak gitu, ada tapi mungkin nggak banyak gitu. Jadi ketika marketnya kebuka, kayak ya langsung membludak gitu masuknya. Iya. Iya, itu cuy, kalau misalnya ini sebagai additional info ya. Ada panda, kalau di Warcraft itu kan ada panda, ada worgen, ada vulpera. Itu yang 3 ras yang binatang, kayak agak mendikit ke furry gitu kan. Iya. Nggak semua orang mau gambar itu. Gue juga banyak experience kayak gitu, kayak ini gue tertarik banget nih sama style lu bisa nggak gambar ini? Gue bilang, lu bisa nggak gambar karakter gue? Gue bilang ya bisa aja. Terus kayak dia bilang, tapi sorry nih, tapi karakter gue panda gitu. Gue awal-awal bingung, kayak ya nggak apa-apa, emang kenapa? Terus bilang, lu bisa, yakin lu? Oh yaudah. Akhirnya dia bawa teman-teman yang panda-panda semua, atau misalnya yang worgen semua gitu. Dia bisa nih, dia bisa gitu.
Itu kan nggak ada beberapa artis yang nggak akan mau ngerjain kayak Ya, gituan. kan ada kan, ya ada yang kayak apa? Iya, Yang nggak apa sih istilahnya tuh, yang nggak mau mereka kerjain ya. iya. Nah, nggak tahu ya, mungkin juga kalau kita kan karena ya memang dari sana kita disuruh bikin segala macem kan dulu kan. Jadi ya kalau selama masih bisa dikerjain kenapa enggak gitu loh. Iya. Terus kalau yang ini klien dari perusahaan, kalian pernah nggak gitu dapat tiba-tiba dari Blizzard gitu atau Rockstar? Jangan yang tinggi-tinggi dong, Pak. Kalau perusahaan kayaknya sejauh ini ini ya apa? ArtStation ya masih ya. Meskipun memang udah agak ArtStation sudah agak itu apa? Agak turun, tapi kayaknya Porto di ArtStation itu yang ini deh. Kalau untuk perusahaan tuh dari situ deh. Iya benar-benar. Gue juga harus lebih upload di ArtStation sih sebenarnya. Gue kalau perusahaan paling itu sih banyak kan kayak perusahaan buku buat bikin book cover gitu-gitu. Keren, Iya. keren, keren. Banyak kan kayak gitu sih. Sip lah. Oke, kayaknya cukup sampai situ aja. Kita sudah sampai di penghujung waktu. Thank you banget Norman, Daniel buat nge-sharing pengalaman-pengalamannya di Thank you, bro. freelance. Ada ini nggak kata-kata inspirasional buat yang lagi ngejar buat masuk Norman jago tuh ke kayak dunia gitu konsep biasanya. art? Lu boleh bikin 2 Norman buat gue juga. Oke. Di dalam kegelapan. Apa yang dikerakatin? Oh, enggak. Gue gini. Gue prinsip hidup gue gini. Biar receh, yang penting dolar. Bagus itu bagus. Bagus ya. Bagus. Bagus ya. Bagus. Oke. Kalau Daniel? Oh, apa ya? Tadi cuy, yang di dalam kegelapan tadi cuy. Seperti telah terang. Iya, gue yang penting apa namanya kerjaan lu tetap hidup lu harus bukan hidup lu sih, kerjaan lu selalu harus konsisten. Kayak walaupun itu upload atau apa namanya kualitas harus tetap konsisten dan jangan berhenti belajar gitu ya. Di White Brush Academy. Anjir. Waduh. Sponsor. Gak disponsor ya guys, gak disponsor. Ntar tinggal transfer ya Yuri. Waduh. Waduh, bahaya. Ya udah, oke, thank you banget. Mungkin masih banyak yang mau bertanya-tanya ke Daniel atau Norman. Bisa langsung DM aja. Ya, oke, thank you banget guys buat datang. Thank you Normal, Daniel buat datang di sharing Yuri session. udah invite. Oke, sama-sama, thank you banget. Oke guys, untuk itu kita tutup si sharing sessionnya. Selamat malam, thank you, take care guys. Malam. Malam. Bye bye. Bye.